Iya, puji Tuhan. Baik saudara, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah sampai di Nehemia 13 dan ya kita kemarin sudah membaca bagaimana kesetiaan Nehemia kepada hukum. Ya dan juga dikatakan di sana ya ketika Nehemia pada masa itu ya dia melihat bahwa ya dia dapati ya bahwa sumbangan-sumbangan yang dikumpulkan untuk orang Lewi, ya untuk imam itu tidak lagi diberikan karena ada sebagian orang yang bertugas di rumah Tuhan itu ya mereka lebih mementingkan keinginan mereka sendiri ya dan sumbangan atau gaji untuk orang-orang Lewi tidak dibayarkan. Sehingga itu menyebabkan orang-orang Lewi ini akhirnya mencari kerja kembali ke ladang-ladang, mereka berkebun, mereka beternak. Padahal dari awal Tuhan sudah menetapkan bahwa orang Lewi itu nggak boleh bekerja. Tapi mereka hidup dari persembahan dari 11 suku Israel. Karena Lewi tidak diberikan tanah, mereka tidak boleh berkebun karena mereka dikhususkan untuk melayani Tuhan. Tetapi karena uangnya nggak dibayarkan, akhirnya mereka kembali ke ladang. Dan akhirnya di sana ya Nehemia mengatur semuanya itu saudara. Sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-14, Nehemia 13 ayat 14. Ya dia berkata, "Ya Allahku ingatlah kepadaku karena hal itu dan janganlah hapuskan segala perbuatan bakti yang telah kulakukan terhadap rumah Allahku dan segala pelayanan di dalamnya." Jadi Nehemia mengembalikan semuanya. Dia ingin semua berjalan seperti hukum-hukum Tuhan. Yang sudah ditetapkan Tuhan harus begini ya begini, jangan dirubah-rubah. Kalau Tuhan maunya begini ya begini saudara. Karena itu kita juga berdoa, kita perlu pemimpin-pemimpin di dalam gereja, orang-orang yang tegas untuk kembali kepada firman Tuhan. Tidak kompromi, kita doakan gembala kita, saudara harus mendoakan gembala saudara, pendeta saudara, agar mereka juga menjadi orang-orang yang tegas, yang mengembalikan semua kepada hukum Tuhan, sesuai dengan kebenaran dan tidak kompromi saudara. Makanya Nehemia bilang, dia berdoa kepada Tuhan, dia bilang, "Ya Tuhan Allahku ingatlah kepadaku karena segala hal itu dan janganlah hapuskan segala perbuatan bakti yang telah kulakukan terhadap rumah Allahku dan segala pelayanan di dalamnya." Ya Yeremia berdoa kepada Tuhan agar Tuhan ingat ya dan memberikan upah saudara. Ayat 15, "Pada masa itu kulihat di Yehuda orang-orang mengirik memeras anggur pada hari Sabat. Pula orang-orang yang membawa berkas-berkas gandum dan memuatnya di atas keledai, juga anggur, buah anggur dan buah ara dan berbagai muatan yang mereka bawa ke Yerusalem pada hari Sabat. Aku memperingatkan ke mereka ketika mereka menjual bahan-bahan makanan." Ya, juga orang Tirus yang tinggal di situ membawa ikan dan pelbagai barang dagangan dan menjual itu kepada orang-orang Yehuda pada hari Sabat bahkan di Yerusalem. Kita tahu bersama saudara, Tuhan itu mau orang-orang ya Israel untuk menguduskan hari Sabat. Itu adalah hari di mana mereka harus ya mencari Tuhan, mengkhususkan waktu untuk Allah dan tidak boleh bekerja. Tapi ya karena sudah bercampur dengan orang-orang lain yang tinggal di sana, dikatakan orang Tirus juga ada di sana. Jadi kita tahu Tirus ini adalah sebuah kota besar di Libanon saudara ya, dan pelabuhan di Laut Mediterania. Yang pernah ikut saya ke Israel itu di Laut Mediterania, di sana banyak orang Tirus di situ ya. Dan mereka memang ya berdagang saudara di sana, mengangkat ikan dan lain sebagainya, tapi itu dilakukan pada hari Sabat. Dan Nehemia saudara itu ya marah kepada mereka dan dia mau mengembalikan lagi seperti yang sudah Tuhan tetapkan bahwa tidak boleh bekerja. Ya pada hari Sabat ayat 17, "Lalu aku menyesali pemuka-pemuka orang Yehuda. Kataku kepada mereka, kejahatan apa yang kamu lakukan ini dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Bukankah nenek moyangmu telah berbuat demikian sehingga Allah kita mendatangkan seluruh malapetaka ini atas kita dan atas kota ini? Apakah kamu bermaksud memperbesar murka yang menimpa Israel dengan melanggar kekudusan hari Sabat?" Ya. Jadi saudara ya kita lihat di sini akhirnya ya Nehemia itu marah kepada semua pemimpin Yehuda. Harusnya kamu yang mengingatkan bahwa hari Sabat itu harus dikuduskan. Itulah adalah hari kita menguduskan untuk Tuhan. Ya, dan kenapa kamu tidak menghormati itu? Saudara, dalam hidup ini ya Sabat itu artinya perhentian. Ya, di zaman perjanjian lama
ya dikhususkan hari Sabat itu mereka tidak boleh bekerja. Ya dan tapi sejak Yesus datang, ya kita harus menjadikan semua hari itu Sabat bagi Tuhan. Artinya apa? Setiap hari itu harinya Tuhan. Mau Senin, Selasa kita harus menghormati Tuhan. Bukan hanya di hari Sabat. Ya Allah telah memerintahkan orang Israel untuk tidak bekerja pada hari Sabat, tetapi beristirahat untuk mengingat tentang pencipta mereka. Ya, dan perhentian pada hari Sabat yang dimulai dari matahari terbenam pada hari Jumat sampai matahari terbenam pada hari Sabtu harus dihormati dan dipatuhi oleh orang-orang ya Yahudi, para hamba, orang-orang asing yang berkunjung dan bahkan binatang-binatang ternak. Ya, pedagang yang sibuk pada hari Sabat di Yerusalem secara langsung melanggar hukum Allah. Sehingga Nehemia memerintahkan agar pintu-pintu gerbang kota ditutup dan para pedagang dipulangkan setiap Jumat sore saat menjelang Sabat. Ya, jadi ya itu adalah hukum Tuhan pada perjanjian lama yang tidak boleh dilanggar. Makanya kita ingat ketika Yesus datang ke dunia, saudara, Yesus menyembuhkan orang lumpuh pada hari Sabat. Lalu Yesus berkata kepada dia, angkat tilammu dan berjalanlah. Jadi dia mengangkat tilam itu pada hari Sabat itu di sana yang tidak boleh. Bahkan sampai hari ini, saudara yang pernah ikut saya ke Israel, ya makanya kita menghindari hotel-hotel yang benar-benar ya itu mereka masih Yahudi. Mereka kalau hari Sabat juga ya makanannya pun itu saudara ya makanan yang ya seadanya karena mereka nggak boleh masak. Jadi kita hanya disiapkan roti dan lain sebagainya. Ya dan di Yahudi sekarang di Israel ya hari Sabat itu benar-benar ya sepi semuanya. Tapi ketika Yesus datang ya Yesus melakukan penyembuhan di hari Sabat dan mereka ya memarahi Yesus tetapi ya Yesus datang untuk menggenapi seluruh hukum Taurat, saudara. Ya dan dikatakan di sana Nehemia membawa kembali untuk mengingat hukum-hukum Tuhan di perjanjian lama ini saudara ya. Dan dikatakan dia memarah kepada para pemimpin-pemimpin Yehuda, kenapa kamu itu sudah melupakan hukum Tuhan. Ya dan dikatakan di sana saudara ayat 20, tetapi orang-orang yang berdagang dan berjualan rupa-rupa barang. Ya kemudian bermalam juga di luar tembok Yerusalem 1-2 kali. Lalu aku memperingatkan mereka, kataku, mengapa kamu bermalam di depan tembok? Kalau kamu berbuat itu sekali lagi aku akan kenakan tanganku padamu. Ya sejak waktu itu mereka tidak datang lagi pada hari Sabat. Juga kusuruh orang-orang Lewi mentahirkan dirinya dan datang menjaga pintu-pintu gerbang untuk menguduskan hari Sabat. Ya Allahku, ingatlah kepadaku juga karena hal itu dan sayangilah aku menurut kasih setiamu yang besar. Itu doa Nehemia. Ayat 23, pada masa itu juga kulihat beberapa orang Yahudi memperistri perempuan-perempuan Asdod, perempuan-perempuan Amon dan perempuan-perempuan Moab. Ya, dan dikatakan di sana sebagian dari anak-anak mereka berbicara bahasa Asdod atau bahasa bangsa lain dan tidak tahu berbicara bahasa Yahudi. Aku menyesali mereka. Kukutuki mereka dan beberapa orang di antara mereka kupukuli dan kucabut rambutnya dan kusuruh mereka bersumpah demi Allah demikian. Janganlah sekali-kali kamu serahkan anak-anak perempuan kepada anak-anak lelaki mereka atau mengambil anak-anak perempuan mereka sebagai istri dan anak-anak lelakimu atau untuk dirimu sendiri. Bukankah Salomo raja Israel telah berbuat dosa karena hal semacam itu? Walaupun di antara begitu banyak bangsa tidak ada seorang raja seperti dia yang dikasihi Allahnya dan diangkat oleh Allah itu menjadi raja seluruh Israel. Namun dia pun terbawa ke dalam dosa oleh perempuan-perempuan asing itu. Apakah orang harus mendengar bahwa juga kamu berbuat segala kejahatan yang besar itu, yakni berubah setia terhadap Allah kita karena memperistri orang perempuan-perempuan asing? Ya saudara, Nehemia menjadi sangat marah melihat ya bagaimana dosa bangsa itu, mereka menikah dengan perempuan-perempuan asing yang tidak mengenal Allah. Jadi kita tahu mereka menikahi orang-orang Asdod. Asdod itu berada di pesisir Mediterania, di wilayah yang dikuasai oleh orang Filistin. Amon dan Moab berada di seberang Yordan ke arah timur. Bangsa-bangsa ini benci terhadap orang-orang yang mengenal sejarah Israel. Jadi ya mereka ini Moab, Filistin, Amon ini kan sebenarnya musuh-musuh Israel. Tapi mereka menikahi bahkan anak-anak mereka diserahkan dan yang
membuat Nehemia marah, mereka udah nggak bisa berbahasa Yahudi, justru mereka memakai bahasa Asdod, bahasa Amon, bahasa Moab, bukan lagi bahasa ya di negeri mereka. Berarti ini mempertanda bahwa mereka juga sudah tidak mengenal Allah Israel, mereka sudah jauh dari Tuhan. Ya, dan di sini kalau kita baca Nehemia di sana dikatakan, aku kutuki mereka, bahkan beberapa di antara mereka kupukuli, kucabut rambutnya. Saudara, waduh ya, ini Nehemia ini orangnya juga ya luar biasa ya kalau kita lihat. Kenapa ya? Kalau sekarang pendeta nggak boleh menjambak rambutnya, aku pukuli dia, aku cabut rambutnya. Waduh bahaya saudara ya. Karena di zaman perjanjian lama memang dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Orang berbuat dosa itu ya mendapat hukuman, dipukul dan lain sebagainya. Tapi di zaman perjanjian baru kita tahu bahwa ya kita ya percaya bahwa hanya Tuhan yang bisa mengubah hati orang. Kita hanya bisa berdoa ya dan tidak bisa dipraktikkan. Seperti Nehemia cabut rambutnya, pukul mukanya ya. Tapi ya itu terjadi karena ya zaman perjanjian lama memang harus tegas saudara sesuai dengan hukum yang ada. Tapi ya itulah saudara, Nehemia mengingatkan, ingat Salomo. Salomo itu dulu diangkat tinggi oleh Allah, dipakai untuk menjadi raja, dimasyurkan. Tapi apa kesalahan terbesar dari Salomo? Dia menikahi perempuan-perempuan yang tidak mengenal Tuhan dan akhirnya jatuh dan mendapat penghukuman. Masa kamu juga akan melakukan dosa yang sama? 37, apakah orang harus mendengar bahwa juga kamu berbuat segala kejahatan yang besar itu? 28, seorang dari anak-anak Yoyada bin Eliasib, imam besar itu adalah menantu Sanbalat orang Harhoroni itu. Oleh sebab itu kuusir dia daripadaku. Ya Allahku, ingatlah bagaimana mereka mencemarkan jabatan imam serta perjanjian mengenai para imam dan orang-orang Lewi. Kutahirkan mereka dari segala sesuatu yang asing. Kutetapkan tugas-tugas untuk para imam dan orang-orang Lewi masing-masing dalam bidang pekerjaannya. Pula kutetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api pada waktu-waktu tertentu dan untuk hasil-hasil yang pertama. Ya Allahku, ingatlah kepadaku demi kesejahteraanku. Jadi Nehemia ini saudara menggunakan ya salah satu contoh kesalahan Salomo untuk mengingatkan mereka, dan dia berdoa, ingatlah kepadaku Tuhan demi kesejahteraanku. Ini berarti apa? Pandanglah kepadaku dengan kasih karunia Tuhan. Kita lihat saudara, ya kisah kehidupan Nehemia memberikan banyak prinsip mengenai kepemimpinan yang seharusnya terjadi bahkan saat ini. Tidak kompromi, tegas ya. Jadi kita harus memiliki tujuan yang sama dengan Nehemia dalam hal apa? Mengevaluasi ya tentang bagaimana kehendak Tuhan terjadi dalam pelayanan, di dalam gereja, dan hendaklah kita ini berterus terang, jujur. Ya kalau orang berdosa ya katakan berdosa, dan Nehemia itu berani saudara untuk mengeksekusi, dia pecat imam yang tidak sesuai, ya yang hidupnya sudah bengkok dipecat. Zaman sekarang kita nggak boleh main-main, kalau ada hamba Tuhan yang selingkuh yang apa ya harus dinonaktifkan dulu, nggak boleh berdiri di mimbar. Dan ini Nehemia mentahirkan semuanya, dia hidup tanpa bercela, dan ini sebagai satu teladan buat kita ya. Dan Nehemia sungguh-sungguh ya berdiri atas nama Tuhan dan menyatakan apa yang benar ya saudara. Dan kita sudah selesai dengan kitab Nehemia sampai pasal yang ke-13 ini ya, dan saya percaya banyak sekali nilai yang sudah kita dapat yang kita bisa pelajari. Mari kita tundukkan kepala saudara, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan lewat kitab Nehemia kami boleh belajar bagaimana kami harus hidup berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan senantiasa Engkau ingatkan kami. Kami menjadi orang yang tidak kompromi, menjadi orang yang sungguh-sungguh berpegang pada ketetapan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang setia ikut mesbah doa. Tuhan tolong tuntun supaya kami boleh terus berjalan dalam kebenaran-Mu. Yang terikat dengan dosa-dosa Tuhan lepaskan Bapa. Kami yang rindu untuk keluar dari ikatan dosa, kuasa-Mu sanggup membebaskan setiap kami. Kuduskan hidup kami untuk kami boleh senantiasa berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang sedang ada dalam pergumulan yang berat, dengan sakit penyakit,
yang terbaring sakit malam ini Tuhan jamah berikan kesembuhan. Kami tahu dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan ada kesembuhan terjadi dalam hidup kami. Berkati juga setiap mereka yang rindu mencari pekerjaan. Tuhan beri pekerjaan yang terbaik Bapa, agar senantiasa Tuhan kami boleh terus memuliakan Tuhan. Yang terlilit dalam masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan turut bekerja memberikan kelegaan. Setiap mereka yang sungguh-sungguh bertobat, kami percaya Tuhan mendengar. Tuhan Engkau juga memberkati Bapa setiap mereka yang rindu punya keturunan. Tuhan bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Tuhan Yesus. Keturunan ilahi Tuhan sanggup berikan. Berkati setiap kami yang rindu terjadi pemulihan dalam kehidupan kami secara pribadi, keluarga, anak-anak, orang tua, suami, istri. Tuhan pulihkan agar hidup rumah tangga kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Berkati juga Bapa bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah bagi Indonesia. Biarlah para pemimpin di negeri kami boleh punya roh takut akan Tuhan. Bagi Bapak Presiden Tuhan Jokowi yang Kau memberkati, lindungi, jagai, bahkan roh takut Tuhan ada dalam kehidupannya. Calon presiden yang baru juga Tuhan beri roh takut akan Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau melindungi bangsa kami karena kami terus berdoa bagi bangsa ini. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biar lawatan Tuhan tercurah terjadi dan semua bangsa-bangsa boleh bertobat, berbalik kepada Tuhan, meninggalkan dosa, sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, mari buka hati dan tanganmu saudara, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus turun atas kehidupan setiap kita saudara. Mulai malam hari ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hati